Ya, kembali dalam program Pilkada Serentak ketiga 2018, katakan tidak pada hoaks dan SARA. Seperti yang tadi saya katakan, sudah ada sejumlah partai politik peserta Pilkada pada malam hari ini. Saya ingin minta komitmen masing-masing. Bagaimana cara Anda semua meyakinkan masyarakat, calon pemilih Anda, bahwa Anda tidak akan memainkan isu SARA, isu hoaks untuk menggait hati para calon pemilih. Saya mulai dari PDIP, Arteria Dahlan, silakan. Ya, kita pahami betul bahwa isu kekinian terkait dengan masalah hoaks dan masalah SARA ini terbukti efektif di beberapa tempat. Yang paling klimaksnya di DKI. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah tantangan kebangsaan. Ini adalah ujian bagi kematangan kebangsaan. Ini masalah ideologi. Ini juga masalah nilai dasar, masalah bagaimana kita komitmen bernegara. Saya pastikan ini adalah rongrongan terhadap NKRI. Makanya saya mengajak semua pihak, apresiasi saya sama Kemendagri yang sudah mencermati betul bagaimana ini adalah suatu bahaya yang begitu masif. Tidak sekedar menghalalkan segala cara, tapi serangan terhadap kebangsaan dan NKRI itu sendiri. Kita minta ini semua pihak itu betul-betul aware, betul-betul sadar bahwa tahun 2018 ini memang tahun politik, tapi juga sekaligus tahun berdemokrasi sehat. Kita punya undang-undang yang baru. Undang-undang ini sangat revolusioner, ya, juga sangat fenomenal. Mudah-mudahan kalau KPU-nya ngerti hukum, Bawaslu-nya paham hukum, polisinya ngerti, kita bisa jalanin ini semua. KPU ditantang, ya? Mengerti hukum atau tidak, kata Arteria. Saya ingin sampaikan. Saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya. Nah, ini kita mau mulai menjawab. Bagaimana Anda bisa meyakinkan para calon pemilih PDIP, konstituen PDIP, untuk kemudian meyakinkan bahwa PDIP sama sekali tidak pernah menggunakan isu SARA dan hoaks di media manapun? Ini sudah proven. PDI Perjuangan adalah PDI Perjuangan partai yang dengan latar kesejarahan yang begitu panjang. Kita punya yang namanya pilkada berkali-kali. PDI Perjuangan tidak pernah mempergunakan isu SARA. Ya, kita bisa cek, kita bisa trace itu semua. Kami membangun politik sebagai suatu bangunan peradaban. Mengedepankan moral, mengedepankan etika, lebih daripada sekadar nilai norma hukum itu sendiri. Jadi kita mengatakan dengan tegas bahwa berpolitik itu adalah jalan pengabdian. Dilakukan dengan cara-cara terhormat. Ketua Umum mengatakan, menang itu penting, tapi lebih penting lagi cara untuk mencapai kemenangan. Ini juga yang kita pastikan, mudah-mudahan kami pastikan PDI Perjuangan demokrasinya sehat, ya, memastikan kader-kadernya ikut pilkada secara terhormat dan bermartabat, dan bagaimana memastikan demokrasi itu hadir di setiap titik. Ya, ada 171 kota, kabupaten, provinsi yang akan hadir. Kita pastikan mudah-mudahan semuanya bisa melakukan demokrasi sehat, apalagi utamanya bagi kami dilahirkan pemimpin yang tepat melalui suatu proses pilkada yang begitu bermartabat. Sudah seperti kampanye. Baik kampanye untuk Pilkada 2018 atau untuk dirinya di 2019. Mas Arteri, demokrasi yang penting, kemenangan itu nomor 2 lah ya, seperti itu. Tapi ada juga fakta-fakta yang katanya sampai last minute baru menentukan calon, kadernya sendiri sempat tidak didukung, lalu tiba-tiba akhirnya ada salah satu calon gubernur yang sempat jomblo, kemudian dipilihkan sedemikian rupa, akhirnya terpilihlah seseorang dari PDIP. Itu ada apa ya gerangan? Publik juga butuh tahu mengenai hal itu. Itulah yang dikatakan bahwa PDI Perjuangan menghadirkan alternatif pemimpin penuh dengan pencermatan dan kehikmatan. Apapun itu, termasuk dengan resiko konfigurasi politiknya berubah. Tapi kita ingin pastikan sampai detik terakhir, kita mendengar apa sih keinginan real daripada rakyat. Ya, itulah yang kita juga mohon coba diselami. Saya mau nambahkan sedikit, boleh nggak dari 2 menit? Singkat saja, 30 second. Kami sangat khawatir 171 pilkada ini, pilkadanya dilakukan dengan undang-undang yang baru. Sayangnya Bawaslu-nya orang-orang yang baru. Sayangnya KPU hanya tersisa 2 orang yang baru. Artinya apa? Jangan dikatakan ini jilid 3. Saya mau kasih contoh, Jawa Timur hanya ada 1 Kota Batu yang main kemarin. Ya, Sumatera Selatan hanya ada 1 yang main kemarin. Artinya semuanya baru. Kedua, mengenai masalah Anda khawatir kebersamaan dengan Pilpres dan Pileg. Ini luar biasa. Semua energi terkuras, konsentrasi pun terpecah. Penyelenggara, pengawas, polisi pun terpecah. Artinya butuh kesepahaman dengan sangat cepat.
Sebagai contoh kita kecewa. Contohnya nanti saja karena kesempatan harus sama kepada partai yang lain. Gerindra, silakan pertanyaannya masih sama begitu. Bagaimana meyakinkan pemilih bahwa Gerindra tidak melakukan atau memainkan isu-isu sara dan hoax? Jadi terima kasih. Yang pertama pasti Partai Gerindra akan menghimbau kader simpatisan struktur partai untuk tidak menggunakan bentuk kegiatan kampanye hitam. Kemudian tidak akan membuat atau memproduksi hoax dan juga menggunakan isu sara. Tapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, hal yang sama seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi tugas partai politik kita akan ngurusi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi pengalaman di Pilkada Jakarta sebenarnya itu tercetus karena justru dari pihak pemerintah. Kemudian ada isu soal suku, agama, ras, dan antar golongan. Anda menyalahkan dan pemerintah. Ada hoax. Oke. Misalkan gini, yang bisa ada pernyataan seorang intelektual, Rocky Gerung, yang mungkin memproduksi hoax itu bukan cuma dari masyarakat, yang paling punya kuasa lah yang bisa memproduksi hoax. Bahkan Kepala Badan Cyber Nasional pun sebenarnya mengatakan boleh hoax asal membangun, ya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua saya ingin meluruskan bahwa negatif campaign itu menurut saya kampanye negatif. Apa yang dimaksud kampanye negatif? Dalam konteks pilkada, kita bisa saja berhadapan dengan seorang petahana atau incumbent yang kebetulan dia pernah atau menjalankan kebijakan di pemerintahan di daerah. Kita sebagai kontestasi lawan kan bisa menyerang atau menggunakan kebijakan atau program yang telah dilaksanakan incumbent dalam perspektif kita bahwa mengkritisi kebijakan program, tapi itu, tidak menyerang pribadi, tidak menyerang agama. Itu kan komitmen kita menurut semua. Menurut saya itu kategorinya adalah kampanye negatif. Jadi saya ingin meluruskan. Itu komitmen kita semua. Komitmen Gerindra untuk tidak memainkan isu sara. Kampanye negatif menurut saya relatif boleh. Boleh, yang boleh tidak saja boleh bagi Gerindra, digunakan ya? adalah black campaign. Beda. Baiklah. Kampanye hitam itu beda. Iya. Jadi yang tadi juga saya juga minta ada keadilan. Pihak pemerintah pun juga jangan memproduksi hoax meskipun itu membangun, dan kemudian juga jangan membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian akan punya konsekuensi terhadap munculnya isu soal sara. Oke, Pak Ferry cukup. Iya. Tapi kalau minggu-minggu ini kita ketemu Gerindra, kita tidak tanya soal mahar politik. Itu tandanya kita tidak pernah menonton TV, seperti itu. Ya, saya ingin Anda menjawab. Sebentar lagi mungkin soal makar politik kali. Tidak, pertanyaan saya mahar politik kok, seperti itu. Bagaimana Gerindra bisa menangkis kalau kemudian, taruhlah yang menyebar itu dipanggil Bawaslu tidak hadir, tidakkah kemudian Gerindra ingin menyodorkan diri untuk memaparkan bahwa itu tidak benar, tapi ternyata tidak sama sekali. Kemarin sudah di salah satu stasiun televisi sudah menjadi terang benderang. Nah, kalau kemudian nanti ranahnya diproses oleh lembaga seperti Bawaslu, silahkan. Dan yang bersangkutan pun juga, kan ini masalahnya merupakan dua hal yang berbeda antara yang kemarin menyampaikan dengan yang menjadi oknum katanya, dan antara Partai Gerindra Pak Prabowo dengan Pak Lanyala, itu suatu yang berbeda. Tapi masalah itu rasanya sudah tidak relevan lagi untuk disampaikan di sini karena banyak sekali masalah-masalah soal mahar politik yang terang benderang dilakukan oleh seorang pimpinan partai politik masuk rekening kepada itu juga, itu lebih menarik gitu. Dan kemudian masih banyak isu-isu besar lain soal impor beras yang bisa jadi itu digunakan sebagai dana politik dan yang lain-lain gitu. Tapi bisakah Anda meyakinkan kepada pemilih Gerindra begitu, karena Gerindra banyak menang dalam pilkada serentak pertama dan kedua, bahwa sama sekali Gerindra tidak pernah meminang orang dengan meminta mahar politik untuk dimasukkan ke dalam saku kantong partai politik. Ya, saya rasa ini kan pengertian mahar politik pun juga harus diluruskan. Itu membuat kita kemudian mempersepsikan bahwa mahar politik itu adalah sesuatu yang wajib diminta oleh partai kepada kandidat. Itu kan
tidak seperti itu. Ya. Jadi mesti harus diluruskan juga pemahaman tentang mahar politik itu. Bahkan dari PAN juga menyatakan pernah menyebutkan bahwa sebenarnya istilah mahar politik itu juga perlu diperdebatkan. Jangan-jangan memang bukan itu pengertiannya, tapi masyarakat menganggap mahar politik. Semua partai begitu untuk biaya kampanye, bukan untuk masuk di kantong partai. Karena kalau saya mau tanya sekarang, ada seorang kader politik, kader partai, kebetulan jadi presiden, ngasih sepeda, itu apa? Itu masuk bagian kampanye. Gimana Bawaslu, gimana KPU itu termasuk nggak itu pelanggaran? Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Ferry. Iya, mahar politik menjadi perdebatan yang menarik begitu ya. Kalau kemudian ternyata bukan hanya bermaksud untuk sebagai dana kampanye, begitu. Karena politik kita saat ini ada pemilihan secara langsung, maka biaya politik besar, maka perlu ada biaya-biaya tertentu. Tapi masuk ke kantong partai politik untuk kemudian ada negosiasi tertentu dengan kandidat yang akan diusung. Kita akan kembali pada malam hari ini masih terkait dengan Pilkada serentak 2018. Katakan tidak pada hoaks dan sara.